Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda hari ini? Alhamdulillah senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program live interaktif konsultasi keluarga yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, Alhamdulillah karena Ustadz Syafiq sudah hadir di studio, yuk kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Semoga antum juga sehat. Amin. Jazakumullah khair sehat. Baik pemirsa, Alhamdulillah Ustadz dalam keadaan sehat dan insya Allah siap untuk memberikan faidah-faidah di malam hari ini. Baik pemirsa, sebelum kita mulai membacakan pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi Fatwa TV, terlebih dahulu kita akan bersama-sama mendengarkan nasihat pembuka dari Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah Hafizahullah Ta'ala. Tafadhol Ustadz. Barakallahu fikum. Fiikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Allah Jalla Jalaluh berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Jadi seorang muslim itu kadangkala sabarnya biasa. Tapi terkadang sabarnya itu harus ekstra. Seperti sabar tatkala menghadapi lawan, menghadapi musuh yang juga sabar. Sehingga kita harus lebih sabar dari dia. Warabitu. Dan berjagalah kalian di perbatasan-perbatasan negeri Islam. Jangan sampai musuh mencaplok, menyerang. Seorang muslim senantiasa siaga dalam kehidupan ini. Bicara sabar, kadangkala kita berpikir sabar itu hanya ketika terkena musibah. Ya, mau tidak mau kita harus sabar tatkala musibah datang menimpa kita. Tapi ada kesabaran yang lebih dahsyat, yang lebih memerlukan perjuangan, yaitu sabar tatkala melaksanakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Antum bisa bayangin bagaimana Nabi Ibrahim harus bersabar menyembelih putranya. Bagaimana tatkala sang ayah mengatakan kepada putranya, Inni ara fil manami anni adbahuk. Fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini ayah sama anak ngobrol. Ayahnya ngomong, aku ini mimpi. Dan mimpi para nabi itu benar. Menyembelih dirimu. Berarti diperintahkan untuk menyembelih putranya. Ini sabar enggak Nabi Ibrahim menyembelih putranya? Dan sabar enggak putranya disembelih sama bapaknya? Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Sang anak mengatakan, lakukan yang diperintahkan kepadamu wahai ayahanda. Niscaya engkau akan mendapatiku dengan izin Allah. Termasuk orang-orang yang sabar. Tuh, kita perlu sabar melaksanakan ketaatan. Dan ada sabar yang ketiga, sabar meninggalkan kemaksiatan. Kembali kepada sabar COVID-19 yang kita harus sabar terus Ustaz ya. Kena musibah, kena petaka, naam sabar. Fa inna ma'al usri yusra. Tapi kita lihat bagaimana sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan sabarnya bapaknya Yakub alaihissalam. Ada perbedaan. Perpisahan Nabi Yakub dengan putranya musibah. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan ujian, digodain sama perempuan yang cantik, yang bangsawan, yang dia menginginkan dirinya di sebuah rumah, yang pintu-pintu, jendela-jendela udah ditutup. Lalu perempuan itu mengatakan, Hai talak, sini engkau, mau kemana engkau? Sini,
Apa kata Nabi Yusuf? Beliau sedang diuji kesabarannya untuk meninggalkan kemaksiatan. Dalam posisi beliau anak muda. Nggak ada keluarganya di sana. Di tempat yang bukan kampung beliau. Biasanya orang kalau berbuat dosa di kampung sendiri itu takut. Tapi di kampung orang kadang-kala dia lebih mau berbuat dosa. Tapi bagaimana Nabi Yusuf mengatakan ma'adzallah. Beliau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Nggak cukup di sana. Ini perempuan yang menginginkan Nabi Yusuf mengumpulkan wanita-wanita. Lalu dikeluarkan Nabi Yusuf dan dia mengancam. Kalau Yusuf tidak melakukan apa yang aku inginkan, layus jananna. Dia akan dipenjara. Milih mana Nabi Yusuf? Berzina atau dipenjara? Qala rabbis sijnu ahabbu ilai. Subhanallah jemaah. Maka nasihat ana dalam kondisi seperti ini, ingat jangan cuma bicara sabar dengan COVID-19, ada kesabaran yang harus kita lakukan melaksanakan perintah-perintah Allah. Jalankan, kemudian kesabaran dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Barakallahu fikum. Semoga dengan bersabar, menguatkan kesabaran, menjaga tuh perbatasan-perbatasan, kemudian bertakwa kepada Allah, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sukses insya Allah. Amin. Ya, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itulah tadi pemirsa nasihat pembuka dari Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullahu taala. Semoga dapat dipahami dan mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kami informasikan bagi Anda yang tidak sempat untuk menyaksikan live interaktif ini secara langsung, Anda bisa mendengarkannya pula melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sagu FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Solo. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz, silakan menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan pemirsa, sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan, dengan Ibu siapa, di mana Ibu? Saya hamba Allah di Pekanbaru. Silakan Ibu. Iya, maaf Ustaz, saya mau bertanya. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya saya bisa bicara dengan Ustaz. Ahlan wa sahlan. Nah, silahkan Ibu. Ini Ustaz, saya mau tanya. Saya kan punya suami saya ini, Masya Allah, sangat tidak perhatian dengan saya. Kan dia kerjanya jauh tuh di Batam sana. Tadi kan jarang pulang tuh. Tapi kalau setiap saya menghubunginya selalu sibuk. Bahkan kalau tengah malam pun saya hubungi terus tetap sibuk. Masya Allah. Mana saya, Ustaz? Saya ya jujur ya, namanya perempuan itu pasti ada hati yang nggak enak kan gitu kan. Yeah. Nah, sering kadang saya ini berpikir yang seujon dengan suami saya. Saya mau tanya nih Ustaz, gimana tuh sifat saya untuk menangani menjauhi sifat itu dari pikiran-pikiran. Ibu udah berapa lama nikah sama dia? 4 tahun. Udah 4 tahun? Iya. Apa memang ada perubahan sikap di diri suami? Atau memang dari dulunya dia kayak gitu? Tidak Ustaz, sangat banyak perubahannya. Setahun inilah yang membuat dia berubah. Baru setahun ini? Dia pulang berapa lama sekali, Bu? Sebulan itu kadang 2 kali, 3 kali. Alhamdulillah. Siap kalau itu. Masya Allah jemaah. Ya, itu problematika rumah tangga ya. Kadang-kala suami itu jadi kurang respect sama istrinya, kurang perhatian. Karena ada masalah dia. Antum kalau punya masalah kadang-kala sama bini antum kurang gimana gitu ya. Jadi buat ibu penanya ya. Yang pertama, berbaik sangkalah sama suami. Kalau memang suami ibu orang yang baik. Hanya saja tadi dikatakan mungkin dia sedang sibuk. Alhamdulillah dia bisa pulang sebulan 2 kali. Artinya dalam kondisi ada yang kita tuh nggak tahu dengan kerjaan
seorang di sana. Ada yang pagi dia harus kerja, sore kerja, dia capek kadang-kala ya. Ana mau contohkan, Ana kalau lagi keluar kota, istri Ana kadang-kala telepon nggak Ana angkat. Kadang-kala malam hari dia telepon juga, Ana udah tidur karena capek ya, pagi kajian, siang kajian, ada banyak tamu, sore habis maghrib kajian, nanti habis isya makan, kita tepar, capek. Ketika ditelepon sama istri yang kadang-kala ya istri hanya sekedar say hello ya, gimana kabarnya ini tuh, kitanya udah nggak kuat. Maka tadi dikatakan suami ibu alhamdulillah pulang sebulan 2 kali. Usahakan ketika dia memang keluar kota, ibu titipkan dia sama Allah SWT. Maka hafalin tuh doa gimana kalau melepas seorang musafir, dan ajarin juga suami bagaimana tatkala melepaskan keluarganya. Karena kita perlu saling menitip kepada Allah Azza wa Jalla. Doa yang dibaca itu astaudiukumullah. Aku titipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi la tadi'u wada'i'u. Yang titipan Allah itu enggak akan hilang. Kemudian juga dibacakan astaudiukallah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku titipkan engkau kepada Allah agamamu, amanahmu ya. Dan amalan penutup amalan-amalanmu, titipin nama Allah SWT. Karena memang kita nggak tahu apa yang terjadi di sana. Ibu nggak tahu apa yang dilakukan suaminya di sana. Tapi berbaik sangka dengan dia. Menitipkan dia kepada Allah SWT. Di waktu-waktu senggang gunakan untuk berdoa memohon kepada Allah. Buat ibu, buat keluarga, dan buat suami. Tatkala suami pulang, usahakan benar-benar memberikan servis kepada suami. Full. Nggak perlu tanya yang macam-macam. Kenapa? Harapannya suami ini kalau mungkin ada yang godain dia di sana, tapi tatkala dia di rumah dia mendapatkan baiti jannati, rumahku surgaku. Terkadang ya buat para wanita ya, kadangkala suami ibu itu di luar, ada yang mau sama dia, ada yang godain dia. Kemudian biasanya perempuan yang godain itu kan selalu nampak baik ya, ngomongnya baik, ada banyak keindahan lah sebelum pernikahan. Sedangkan dia ketika ke rumahnya, istri sudah mulai nggak enak. Sikapnya, perilakunya, kadang-kala marah-marah, suudzon ini macam-macam. Itu akhirnya menjadi pintu buat iblis agar merusak rumah tangga. Tapi tatkala sang suami ini pulang ke rumahnya, mendapatkan segala keindahan, maka semoga sang suami menjaga dirinya. Dia jadi tahu bahwasanya di rumahku ada bidadari yang menantiku. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah. Jazakallahu khairan Ustaz, dan terima kasih kepada Ibu yang sudah bertanya dari Pekanbaru. Semoga jawaban Ustaz dapat menenangkan hati Ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya Ustaz, sudah ada penelpon yang bergabung lagi, kita akan angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ummu Noval. Silakan Ummu Noval. Ustaz mau tanya ya. Ahlan sahlan, silakan Ibu. Mau tanya Ustaz, kalau dulu suami pernah bilang kamu cerai, kamu tapi tanpa sengaja gitu loh, waktu marah, itu apa jatuh talak ya Ustaz? Iya. Itu tapi sering diulang gitu loh Ustaz. Belum ada 1 bulan nanti ulang lagi. Tapi kalau saya tanya, saya tegasi itu cuma bercanda gitu loh. Itu apa termasuk jatuh talak ya Ustaz ya? Udah berapa kali Bu kayak gitu suaminya? Aduh, nggak bisa ngitung saya Ustaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi dulu Ustaz, sekarang sudah enggak. Udah bener suaminya? Iya, sekarang pernikahan sudah 15 tahun lebih. Alhamdulillah. Pernikahan waktu 10 tahunan lah. Dalam 10 tahunan pernah mengatakan gitu. Itu apa jatuh Ustaz? Siap. Barakallahu Baik, sudah Ibu ya. Terima kasih Ibu. Ya udah ya, syukran. Assalamualaikum Ustaz. Subhanallah jamaah ya. Di sini kita tahu kenapa sih Nabi SAW itu mewajibkan muslim menuntut ilmu. Biar tahu. Karena ilmu ini yang membuat kita jadi benar gitu loh. Kita jadi tahu mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang hak, mana yang batil. Tapi tatkala kita nggak mau belajar, ya buat kita semuanya sama aja gitu loh. Maka pertanyaan Ibu ini berat nih. Begini Ibu.
Dan bukan buat hanya ibu ya. Untuk seluruh perempuan dan untuk seluruh laki-laki. Ketika hendak menikah, tolong belajar dulu aturan pernikahan. Ketika seorang mau bekerja saja, dia itu harus kuliah kadangkala. Sehingga dia memiliki ijazah, yang dengan ijazah itu dia bisa bekerja di sebuah perusahaan ya, yang sesuai dengan skill dia. Bagaimana tatkala dia melamar seorang perempuan tanpa skill apapun tentang pernikahan, dia diterima. Maka mungkin ke depan Ana pernah baca itu KUA itu ingin memberikan pelatihan buat mereka yang hendak menikah. Sehingga mereka menikah di atas ilmu, telah mengetahui aturan-aturan agar pernikahannya diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Ucapan cerai seorang suami tatkala dia dalam kondisi serius atau dalam kondisi bercanda, dua-duanya jatuh. Ingat, ucapan cerainya ada dua macam. Ada yang sorry, ada yang jelas, yang maknanya tidak ada makna lain, melainkan hanya cerai. Seperti aku menceraikan engkau, aku mentalakmu, aku melepas dirimu. Ada ucapan yang multi tafsir. Seperti tatkala suami mengatakan kepada istrinya, engkau ambil barang-barangmu, tinggalkan rumah ini. Keluar dari rumah ini, pulanglah ke rumah orang tuamu. Ini memerlukan niat. Adapun ungkapan yang tidak ada makna selain cerai, maka ungkapan tersebut tidak perlu niat. Mau bergurau, mau bercanda, jatuh. Maka kalau tadi dikatakan dia bercanda, maka telah jatuh cerai tersebut. Bagaimana dengan kondisi marah? Di sini ada perselisihan di antara para ulama. Mereka membagi marah. Marah itu dibagi, ada marah yang sampai tertutup akalnya sehingga dia tidak sadar dengan apa yang dia ucapkan. Ada marah, ya yang marah sekali tapi dia masih tahu dengan apa yang dia ucapkan. Ada marah yang baru awal-awal marah. Belum sampai full. Kalau yang puncak dan yang awal ini semua sepakat, ucapan cerainya jatuh. Yang ada perselisihan ketika dia marah sampai puncak ya, tapi tidak sampai tertutup akalnya. Apakah cerainya jatuh? Jumhur ulama mengatakan jatuh cerainya. Maka jangan sampai laki-laki mengatakan enggak, ana sedang marah ini. Rata-rata orang bercerai karena marah. Maka nasihat ana buat yang bertanya, hendaklah bawa suaminya duduk sama seorang ustadz, tanya gimana. Karena cerai ini kan dari dua belah pihak. Mungkin sang istri mengatakan itu, sang suami enggak pernah ngomong kayak gitu. Maka perlu diputuskan. Kalau memang ternyata benar sang suami sudah berulang kali mengatakan cerai, maka harus berpisah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi gimana untuk kondisi ibu tadi, Ustaz? Ini tadi harus datang ke Ustaz, datang sama suaminya. Kan urusannya ini istri yang mengatakan itu. Tinggal bagaimana suami, apakah benar dia mengatakan itu atau tidak. Karena yang mengatakan itu kan suaminya. Istri sebagai saksi yang mendengarkan ucapan itu gitu loh. Baik Ustaz, jazakumullah khair Ustaz ya. Oh. Baik pemirsa, selanjutnya sudah ada penelpon lagi yang bergabung. Kita akan angkat. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda kenal Ustaz, Bapak Rosyid ini Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Silakan Bapak Rosyid. Terima kasih Pak Ustadz. Begini Pak Ustadz, ini sebetulnya titipan pertanyaan dari teman Pak Ustadz. Nah, dia punya adik dan punya kakak ini berselisih paham Pak Ustadz. Mereka ini punya grup keluarga. Ya. Ketika si A muncul, si B-nya tidak muncul, Pak Ustadz. Nah, dia hanya minta tolong ke saya, mungkin solusinya itu kira-kira siapa gitu orang-orang yang akan mendamaikan itu, Pak Ustadz. Nah, sementara memang posisi dia di tengah, Pak Ustadz. Yang satu kakaknya, yang satu adiknya.
Nah, apakah si kakak yang mengalah, ini dua-duanya keras katanya Pak Ustadz. Nah, ini pertanyaan titipannya. Siap. Nah, pertanyaan saya singkat aja satu Pak Ustadz. Ini kan kita disuruh sabar dan sholat Pak Ustadz. Kenapa tidak sholat dulu dan sabar? Maaf Pak Ustadz kalau pertanyaannya kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berkaitan dengan keluarga yang bertikai ya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan agar kita memperbaiki hubungan-hubungan keluarga yang retak. Allah mengatakan wa aslihu dzata bainikum. Dan Allah juga mengatakan innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Mukmin secara umum itu bersaudara. Bagaimana kalau mereka memang saudara-saudara? Sehingga hak mereka semakin lebih kuat lagi. Bagaimana Rasulullah SAW ketika berbincang tentang sedekah kita kepada muslim itu kita dapat pahala sedekah. Tapi kalau kita bersedekah kepada saudara kerabat kita yang masih ada hubungan darah, maka Rasulullah SAW mengatakan sedekatun wasilah. Engkau dapat nilai sedekah dan nilai silaturahim. Apa yang harus dilakukan seorang yang tadi ada di tengah? Satu kakak, satu adiknya. Dia lihat keduanya ini bertikai. Keduanya sudah memutuskan silaturahim. Kalau fulan datang, fulan nggak datang. Seperti itu. Padahal kita tahu Nabi SAW mengatakan la yahjurul muslim akhahu fauqa thalath. Nggak boleh kita memboikot saudara kita itu lebih dari 3 hari. Ini sesama saudara muslim. Gimana kalau dia kerabat? Padahal rahim itu tatkala diciptakan oleh Allah Azza wa Jal, dia bergantung ke arsy Allah lalu mengatakan hadza maqamul aidzi bika. Ini makomnya orang yang meminta perlindungan kepadamu. Rahim itu minta perlindungan sama Allah. Lalu Allah mengatakan kepada rahim tersebut, ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Apa engkau tidak ridha? Aku memberikan sebuah ketentuan, aku akan menyambung, akan berbuat baik kepada orang yang menyambungmu, dan aku akan memutuskan kepada orang yang memutusmu. Tugas yang di tengah ini sekarang bagaimana memperbaiki. Dia berangkat ke kakaknya. Ngobrol di sana. Boleh berbohong tentang adiknya. Jadi termasuk kebohongan yang diperbolehkan itu adalah kebohongan dalam memperbaiki 2 orang yang bertikai. Bawa oleh-oleh. Fulan kirim salam, fulan minta maaf ya. Dia mungkin sebagai adik yang kurang ajar selama ini. Mohon dimaafkan. Mungkin makannya dibuang, gak perlu ana sama oleh-olehnya. Ya minta maaf udah. Gak diterima kan? Dia bawa tuh oleh-oleh ke adiknya. Abang mau minta maaf. Dia ya merasa khilaf selama ini. Terus sampaikan tentang hukum memutuskan silaturahim macam-macam ya. Sehingga dia ada rasa, oh kakakku ternyata lebih baik sekarang ya. Nanti dia datang lagi ke kakaknya berusaha untuk memperbaiki 2 orang ini. Yang namanya usaha harus dibalut dengan doa. Kadangkala kita terlalu sibuk dengan usaha dan upaya lupa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Maka selain berusaha untuk memperbaiki, mungkin nanti ada pihak lain juga yang diikut sertakan untuk memperbaiki. Gak perlu dipertemukan. Kadang-kala kan, oh ini masalahnya seperti yang salah sapain. Gak perlu. Kenapa? Kalau dipertemukan yang ada tambah ribut. Tapi bagaimana kedua orang ini saling mengalah. Dengan cara tadi ada pihak lain yang memperbaiki di antara mereka. Tapi kalau kadang perlu dipertemukan nanti tatkala itu diperlukan. Adapun pertanyaan kenapa Allah memulai wasta'inu bis sabri was salah? Karena
Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, manzilatus sabri minal iman kamanzilatir ra'si minal jasad. Subhanallah. Kedudukan sabar dalam pohon keimanan itu seperti kedudukan kepala dengan jasad kita. Mau sholat perlu kesabaran. Mau haji perlu kesabaran. Mau puasa perlu sabar. Mau nikah perlu sabar. Mau kerja, semua dikerjakan dengan kesabaran. Makanya kata Nabi SAW, "Waman yatasabbar yusabbirullah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an awsa au khairan minas sabr." Nggak ada pemberian Allah yang lebih besar, yang lebih indah daripada kesabaran. Maka di sini sabar itu menjadi faktor utama kita melaksanakan ketaatan kepada Allah SWT. Sehingga Rasul SAW ketika ada musibah yang menimpa beliau bersabar. Lalu beliau larikan ke sholat. Kana idha hasabahu amrun fazi'a ila shalah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Insyaallah Ustaz, tadi kan mendamaikan antara dua yang bertikai itu Ustaz, itu kan berat itu Ustaz. Nah, ada nggak fadilah untuk orang yang mendamaikan ini Ustaz? Subhanallah jemaah. Ya. Kalau bicara fadilah ya, orang yang mendamaikan dua orang yang bertikai ya. Bagaimana dua orang yang memutuskan rahimnya, kemudian dia menyambungkan rahimnya, dia akan mendapatkan pahala yang begitu besarnya tatkala dua orang ini diancam masuk ke neraka, sedangkan dia menjadikan keduanya mendapatkan karunia Allah Azza wa Jal, itu tadi mendapatkan surga Allah Azza wa Jal. Dan tadi hadis yang kita sampaikan, orang yang menyambungkan rahim itu Allah akan menyambung dia. Allah akan memberikan segala kebaikan buat dia. Ini sebuah karunia yang besar ya, menjadi muslih di antara orang-orang yang bertikai. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu Dan itu tadi jawaban untuk Bapak Rashid, semoga bisa dipahami Bapak Rashid. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Hilmi di Banten. Baik, silakan Bapak Hilmi. Iya. Barakallahu fikum Ustaz Syafiq. Saya mau tanya. Ahlan wa sahlan. Tafadhal. Barakallahu fikum. Wa fikum Ini Ustaz, tentang bagaimana cara mendidik anak saya untuk bergaul dengan sepupunya, dalam kata lain keponakan saya. Karena begini Ustaz, kan mungkin beberapa kasus yang cukup umum bahwa jika misalkan seseorang itu tidak begitu paham dengan agama begitu, jika dia ketika kecilnya akrab dengan sepupunya yang lawan jenis, kemudian ketika tumbuh besar dia nggak tahu bahwa sepupunya itu bukan mahram begitu, kemudian kebablasan pergaulannya dan lain sebagainya, artinya pegangan tangan lah, bercanda yang ya dan lain sebagainya begitu Ustaz. Nah, bagaimana kira-kira cara mendidik anak saya untuk paham seperti itu terhadap sepupunya anak saya yang mungkin sedari kecil sampai besar, bagaimana cara mendidiknya Ustaz begitu? Anak antum udah gede nih. Sebetulnya baru lahir sih Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Naam jemaah. Ya, Iya. itu aja mungkin Ustaz. Jazakumullah Wa khair. iyyakum, naam. Barakallahu fikum. Ya, sebenarnya mungkin Mas Helmi ini bertanya persiapan untuk ke depan, tapi juga sebagai bentuk keprihatinan dengan kondisi di masyarakat. Betul Ustaz. Karena di masyarakat itu sepupuan ini kayak udah mahram gitu. Udah biasa Ustaz. Udah biasa, bahkan di beberapa tempat itu mungkin haram menikah. Ada beberapa tempat itu mereka memandang kalau menikah dengan sepupunya itu seperti menikah dengan saudaranya gitu loh. Padahal dalam Islam sepupu bukan mahram gitu loh. Tapi bagaimana sekarang kita mengkondisikan hal ini? Maka kita tahu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap dan berbuat. Bagaimana kita menjadikan anak-anak kita belajar ilmu agama. Bagaimana juga sepupu kita atau keponakan kita belajar agama. Sehingga tatkala mereka sudah mulai dewasa, mereka sudah memiliki tuh ilmu ini biasanya menjadi protektor dia dari perbuatan-perbuatan yang terlarang. Ketika dia tahu, oh nggak boleh gitu loh ini, ya sudah nggak boleh. Memang, Ana masih ingat ya waktu Ana
pulang dari pesantren ya. Kita dulu ya juga nggak paham gitu urusan sama sepupu. Kita main sama sepupu, salaman sama sepupu, duduk sama sepupu, guru sama sepupu. Karena kita nggak paham. Tapi tatkala Anda mulai belajar, Anda mulai nggak salaman. Anda mulai menjaga jarak dengan istri paman Anda yang memang bukan mahram sama Anda. Anda mulai jaga jarak. Anda minta maaf. Itu jadi omongan. Apa yang terjadi? Mereka mulai menganggap ini aliran ekstrim. Ini nggak bener nih, masa sama istri pamannya nggak menghormatin, masa sama sepupunya nggak mau salaman. Ada suara-suara miring itu. Penyebabnya apa? Karena memang ilmu belum sampai. Tatkala pelan-pelan ilmu disampaikan kepada mereka, insya Allah mereka faham. Tapi di awal-awal memang berat. Maka nasihat anak bagaimana mendidik anak kita. Ya ketika dia kecil, fadl, memang gak ada masalah di anak-anak kecil bermain sama sepupunya yang memang belum mahram. Ketika dia sudah mulai dewasa, kita udah kasih tahu. Kalau anak kita perempuan, engkau harus pakai jilbab. Kenapa pakai jilbab? Dia bukan mahrammu. Ketika berangkat ke rumahnya, kakek ya, kumpul di sana, cucu-cucu semua. Mau dikasih tahu, ingat engkau udah bukan mahram. Memang bukan mahram selama ini ya. Maksudnya engkau udah mulai balik gitu loh. Sehingga yang namanya balik kan aturan-aturan itu mulai berlaku. Sehingga kita sampaikan seperti itu. Dan kita juga memberikan pemahaman yang baik. Insya Allah dengan hikmah. Ya semoga mereka paham. Walaupun kadang-kadang ditentang sama keluarga ya. Tapi sabar. So, tapi memang ini Ustaz ya. Dari kakek, orang tua, kemudian cucu ini memang kayaknya memang sudah jadi keluarga gitu Ustaz ya. Ya memang keluarga sih. Mereka itu keluarga. Yang tadi gitu, kita bicara silaturahim. Ini rahim kita. Mereka rahim. Sepupu itu rahim. Walaupun bukan mahram gitu loh. Artinya kita punya kewajiban untuk menjaga hubungan sama mereka gitu. Juga jangan terlalu kaku kita sama sepupu kita ya. Karena bukan mahram gak mau salam, gak mau jumpa. Enggak, tetap. Kita ketika datang ke rumah kakek ketemu sama mereka, ya tanpa salaman tanya gimana kabarnya, sehat, ini itu. Karena memang rahim, walaupun bukan mahram. Jazakallah khair Ustaz. Dan itu jawaban untuk Bapak Hilmi di Banten. Semoga dapat mendatangkan kebermanfaatan. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada penelpon yang bergabung. Kita akan sapa lagi. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo. Dari Umu Aryo di Pekanbaru. Baik, silakan Umu Aryo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Ahlan bi. Ummu Aryo. Mau ada pertanyaan dari titipan member di Rosa Ustaz. Ini Siap. tentang poligami. Masya Allah. Ada dua Ustaz. Jadi takut anak jawabnya. Yang pertama itu Ustaz, begini, Ikhwan A ini mau poligami. Kemudian menjanjikan kepada Fulana nanti kalau seandainya dia siri dulu dengan Fulana karena katanya istrinya lagi ngurus gugat karena nggak mau dipoligami gitu kan. Akhirnya Fulana menikahi Ikhwan ini. Ternyata setelah berjalannya waktu itu nggak ada gugatan Ustadz. Jadi Fulana merasa gimana gitu ya. Karena nggak dijadikan istri yang sah gitu, masih siri. Apakah boleh fulanahnya menuntut cerai gitu? Jadi bagaimana? Karena dia cuma siri, Ustaz. Siap. Nah, itu yang pertama, Ustaz. Yang kedua, ini poligami juga. Istri tidak ikhlas suaminya poligami. Kemudian, apakah dia akan mendapatkan dosa karena melayani suaminya dengan tidak ikhlas. Dan suaminya pun nggak redo kepada dia karena dia nggak diizinkan poligami gitu. Bingung. Nah, siap. Iya, udah Ustaz itu aja. Baik, barakallahu Terima kasih Umu Aryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Pekanbaru banyak yang poligami ya. Ini pertanyaannya dari Pekanbaru. Baik, ada dua pertanyaan di sini jamaah ya. Masya Allah. Menarik sekali ya. Karena urusan nikah ini urusan yang
yang indah ya, bahkan menjadi tanda-tanda kebesaran Allah SWT. Antum bisa bayangin, ada satu orang punya istri 4 dan hidup aman-aman aja. Ini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Baik, kembali kepada pertanyaan Ummu Arya. Jadi awalnya nih laki-laki ini ribut sama istrinya sedang ngurus gugat cerai. Akhirnya dia menikah dengan perempuan siri karena memang belum bisa mengurus secara resmi sampai gugatan itu diterima, kemudian surat cerai keluar, baru mungkin sang suami mau mengurus. Ternyata sekarang dia jadi punya 2 istri. Yang satu resmi, yang satu siri. Kan yang ditanyakan itu apakah boleh yang siri ini gugat cerai? Kenapa harus gugat cerai? Kalau takut hak-haknya tidak diberikan, karena memang yang nikah siri ini takut nanti hak warisnya atau nanti berkaitan dengan anak-anak, dengan nasab mereka, pengurusan semuanya akan membahayakan diri dia, maka kalau itu menjadi alasan dia gugat cerai, boleh-boleh aja. Namun kalau hidupnya alhamdulillah tidak ada masalah. Masalahnya cuma siri. Maka ana rasa anti bersabar. Nggak usah gugat cerai. Semoga dengan berjalannya waktu bisa jadi resmi. Karena memang ya kalau di negeri kita yang siri dengan yang resmi, bisa jadi yang siri nggak dapat hak apa-apa nantinya ketika suami meninggal dunia umpamanya. Entah mungkin ada cara lain yang siri tetap dapat haknya, mungkin dengan ditulis di mana? Di notaris ya, dia sebagai istri walaupun tidak mendapatkan surat dari pemerintah, tapi usahakanlah demi menjaga hak istri dan anak-anak hendaklah diresmikan walaupun awalnya mungkin siri, tapi dengan berjalannya waktu mungkin dibikin resmi sehingga engkau tidak menzalimin keluargamu. Mungkin seperti itu buat yang bertanya ya. Bersabar nasihat ana. Sambil berjalannya waktu, selama suami tidak menzalimi dirimu, memberikan hak-hakmu dengan cukup, maka nggak perlu gugat cerai. Adapun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan apa pertanyaan kedua? Apakah istri berdosa, Ustaz? Ketika dia tidak, iya, nah, gini sebenarnya jamaah ya. Jadi kalau bicara ikhlas, istri ini ketika suaminya kawin lagi, dia kena musibah. Anggap itu musibah. Karena musibah itu sesuatu yang tidak kita sukai yang menimpa kita. Istri terkena musibah dengan suami nikah lagi. Apa sikap istri? Sikap istri itu yang paling rendah sabar. Seperti menghadapi musibah. Sabar itu menahan diri ya, kita sedih. Orang sabar itu sedih. Dia nahan diri, tapi mau gimana? Maka dia melayani suaminya dengan sabar. Ada tingkatan yang kedua, dia mulai ridho. Nerima, ya udahlah, udah takdir Allah mau diapain. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Tingkatan yang ketiga, dia bersyukur. Suaminya poligami, dia bersyukur. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan buat aku menunggu surga Allah SWT. Selama ini suamiku tuh pemarah, dengan dia punya istri lagi, jadi marahnya dibagi 2. Alhamdulillah. Jadi anda gak ruwet lagi ngurusin dia. Mungkin dia melihat dari sisi yang lainnya sehingga dia bisa bersyukur. Karena musibah itu pasti ada hikmahnya di sana. Maka ambil hikmahnya. Jadi istri kalau bicara harus ikhlas, enggak, dia sabar. Yang harus itu sabar. Yang gak boleh dia itu marah-marah ya. Sehingga dia ya merusak rumah tangga itu sendiri. Dia sabar. Kalau dia tidak mendapatkan hak dari suaminya, ya mintalah hak anti dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kita bukan dilahirkan di muka bumi ini untuk bersenang-senang.
Oh Ustadz ngomong kayak gitu, tapi itu laki bersenang-senang. Antum pikir tuh suami kalau punya istri 2, 3, 4, dia hanya bersenang-senang saja? Apakah kemudian kita akan berpikir Rasulullah SAW yang memiliki istri lebih dari 1, beliau hanya bersenang-senang saja? Apa kata Nabi SAW? "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan, wa la bakaitum kathiran, wa la ma taladzattum bin nisa'i 'alal furush." Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan kalian tidak akan dapat merasakan nikmat menghubungi istri di atas ranjang kalian. Ada sesuatu yang diperjuangkan dalam kehidupan ini, jemaah. Jadi sebagaimana perempuan, hendaklah dia menyadari tatkala suaminya nikah lagi, jangan dipikir, oh dia mau senang-senang aja. Berapa menit dia bersenang-senang sebenarnya sih? 1 jam, 2 jam? Setelah itu dia tenggelam dalam kehidupan dia, dalam tugas dia, dalam tanggung jawab dia, dalam amanah dia. Maka harus diluruskan nih pemahaman para perempuan ketika dia memandang suaminya kawin lagi, dia itu hanya mau bersenang-senang. Kita berada di tempat yang terkutuk, jamaah. Bumi ini tempat yang terkutuk. Ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Terlaknat semua yang di dalamnya. Illa dzikrullah wa ma wala wa alim wa muta'allim. Ketaatan kepada Allah yang tidak terkutuk. Mengingat Allah yang tidak terkutuk. Dan orang yang berilmu atau yang belajar ilmu. Maka nasihat anak, tadi ketika menghadapi suami yang seperti itu, sabar. Dengan tetap melaksanakan tugasmu, berharap pahala dari Allah SWT. Dan ingat, engkau bersabar, Allah meridaimu. Engkau bersyukur, Allah meridaimu. Hidup kita di antara sabar dan syukur. Maka layani suami, perasaan berat, ya udahlah, udah takdir Allah SWT, semua sudah ditetapkan ya. Jadi daripada anak ribut-ribut, suami tetap punya istri 1 lagi, dan ada istri yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun hidup merana karena dia nggak sabar. Padahal kesabaran itu yang membuat dia jadi menjalani kehidupan ini dengan nyaman. Jangan sampai akhirnya istri stres, hanya berangkat ke dokter psikiater, minum obat ini, suaminya tetap punya istri lagi, dia sabar sudah, entar mati juga jadi bangkai di kuburan. Bas minta rahmat Allah SWT. Jazakumullah khairan Ustaz. Dan terima kasih kepada Umaria yang sudah bertanya dari Pekanbaru. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada penelpon yang bergabung, kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan Bapak siapa di mana? Dari Abu Rafif Bukit Tinggi, Ustaz. Baik, silakan Abu Rafif. Masya Allah, gimana Bukit Tinggi nih? Aman COVID di sana? Masih oren, Ustaz. Masih oren, Masya Allah. Di dunia itu nggak ada yang oren, yang ada merah, apa? Kuning, hijau. Indonesia punya oren, Masya Allah. Di bawah merah, Ustaz. Iya. Nah, mudah-mudahan diangkat nih COVID-nya. Tafadhal Abu Rafif. Ya, amin. Ustaz, anak mau nanya gini, Ustaz. Anak-anak kan, anak pernah dengar, Ustaz, anak yang umur 7 tahun tuh udah harus pisah tidurnya ya, Ustaz. Nah, itu yang maksud saya tuh, pisah tidur tuh, apakah dipisahin, maksudnya kasurnya dulu, Ustaz, atau udah langsung memang beda kamar gitu, Ustaz? Kalau memang beda kamar, saya udah cobain sih pribadi bedain kamar, Ustaz. Cuman anak saya itu, ya... Malam pindah ke kamar bapaknya. Dia nggak mau pindah, Ustaz. Dia mau pindah tapi di bawah ibunya gitu. Iya. Tidurnya nggak mau pisah dia, Ustaz. Jadi yang mau saya tanyain tuh dia apa kita kasih waktu, bisa tambah lagi waktunya, Ustaz, baru dia bisa tidur sendiri. Nah, itu satu. Terus yang kedua, anak dengar, ini mungkin di luar tema dikit, Ustaz. Anak dengar ada yang ngancam Ustaz di medsos ya. Itu apa udah selesai, Ustaz? Atau udah laporin polisi? Siap, Masya Allah, Masya Allah. Jazakallah khair Abu Rafif. Assalamualaikum, Ustaz. Iya. Nah, subhanallah. Ya, berkaitan dengan anak kita nih yang Nabi SAW menyuruh kita memisahkan dia ya. Kan Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, insyaallah hadisnya gini bunyinya. Muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Suruh anak kalian salat mulai umur 7 tahun
dan pukul dia ketika umur 10 tahun tidak sholat, dan pisahkan di antara mereka di tempat tidur mereka, bukan di kamar mereka sebenarnya. Kalau bicara kamar, nggak semua orang punya kamar lebih dari 2-3 di rumahnya, tapi tempat tidurnya yang dipisahkan. Sehingga alhamdulillah bisa di kamar itu ada ranjang susun ya, atau si anak ada di bawah, si kakaknya ini kalau lain jenis apalagi ya, dipisahkan antara mereka di tempat tidur mereka. Jadi kalau sama orang tua pun, kalau masih umur 7 tahun nggak ada masalah, tapi usahakan ya tadi ranjangnya beda, tempat tidurnya beda, walaupun di satu ruangan. Insya Allah nggak ada masalah yang seperti itu. Sampai anaknya nanti ya tadi jadi pemberani. Kadang-kadang kan memang anak-anak itu ada yang penakut. Jadi biasanya orang tua itu anak punya anak di rumah, sama lah kita punya anak nih macam-macam. Anak yang perempuan nih kadang kala kita tidur jam 12 diketokin pintu ya, dia mau masuk, ya Allah ini udah gede nih, udah umur 9 tahun. Kadang kala masih seperti itu. Akhirnya kadang kala ibunya nemenin anak-anak tidur di kamarnya. Ketika mereka sudah tidur akhirnya baru pindah ke kamarnya sendiri. Tapi malam-malam kalau anak itu bangun, diketuk lagi kamar kita. Apa yang harus kita lakukan? Sabar. Dan kadangkala ya sudahlah, daripada ribut mereka tidur di kamar kita, tapi beda tempat tidur gitu loh. Tempat tidur yang beda, walaupun satu ruangan, nggak ada masalah. Adapun pertanyaan yang kedua, ada yang mengancam anak, ya jemaah, udah selesai urusannya. Udah selesai, udah laporan ke polisi. Makasih kepada teman-teman yang peduli sama ustadznya ya. Ustadznya alhamdulillah di sini anak aman. Dan sejatinya kalau bicara ancaman, kita ini selalu dalam ancaman. Setiap saat, setiap waktu, setiap detik kita dalam ancaman malaikat pencabut nyawa. Antum mati gak harus ditusuk sama orang. Antum mati gak harus dibunuh sama orang. Tapi malaikat pencabut nyawa selalu siap untuk mencabut nyawa kita. Maka seorang mukmin itu hendaklah mempersiapkan diri. Bukan bicara dia harus olahraga ya, dia harus bela diri ini itu. Kalau mereka mencabut nyawa datang, antum mau ahli, mau sniper, mau ahli apa, mati antum ketika itu. Maka adalah kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian itu. Dan ketika dia datang, bagaimana kita husnul khatimah. Alhamdulillah untuk urusan ancaman tersebut udah selesai, insya Allah udah kita laporan ke polisi, mereka nanti akan menindaklanjutinya. Jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan. Dan terima kasih kepada Abu Rafif yang sudah bertanya, semoga bermanfaat. Baik, selanjutnya pemirsa sudah ada lagi penelpon yang bergabung, Masya Allah ramai juga hari ini Ustaz. Masya Allah. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa TV. Ya, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ummu Hanan di Pontianak. Silakan Ummu Hanan. Nah, Ya, Tafadhali silakan. Ummu Hanan. ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam. Masya Allah, Ustaz. Saya itu memang kepengen ngobrol sama Ustaz. Masya Allah. Kita ngobrol nih Masya Allah sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Doanya didengarin Allah. Subhanallah. Ini Ustaz, Iya. Ana istri kedua. Nah. Nah terus gini Ustaz, ceritanya sebenarnya panjang ya Ustaz ya, jadi Ana potong-potong aja ya Ustaz ya. Siap. Terus begini, Ana itu pernah nolak suami dalam berhubungan kan, karena Ana nolak itu karena ada sesuatu, karena suami itu tidak pernah tidur di rumah Ana, bermalam istilahnya gitu ya Ustaz ya. Iya. Pernah bermalam di rumah Ana. Nah jadi salah satu hari itu Ana tuh suami ada kegiatan di dalam kota, tapi itu jadi Ana tuh kepengen suami malam itu tuh tidur sama Ana gitu. Iya. Dia ada kegiatan di hotel 2 malam dari hari Sabtu dan Ahad. Nah Ana pengen satu malam itu Ana tuh kepengen suami tidur sama Ana gitu ya. Iya. Nah terus setelah itu ternyata suami tidak bisa, katanya dia harus pulang. Ya sudahlah, ya kan. Terus saya
suami ingin itu kan, Ustadz kan ingin berhubungan. Jadi ana tolak karena ana apa ya Ustadz ya, Sakit hati. Hati ini rasanya sakit gitu. Tapi setelah itu ana mau lagi, saya ajak, ayolah, ana bilang gitu. Tapi dia udah marah. Iya. Dia tuh udah kata orang Pontianak bilang udah merajuk katanya gitu. Nah. Jadi ya udah. Jadi besok paginya dia datang ke rumah Ana, terus dia ekspresi mukanya itu tidak enak. Jadi Ana biarin berapa hari. Jadi Ana tanya kenapa. Jadi Ana ungkapkan semua kenapa Ana tidak mau waktu malam itu diajak. Iya. Terus sampai dia tidak mau bertegur sapa sama anak-anak. Udah berusaha sebisa anak untuk berbaik sama suami, berhubungan gitu ya Ustaz ya. Iya. Tapi dia sampai 2 bulan tidak bertegur sapa sama anak. Nah terus bilang begini, kita udah tidak ada hubungan apa-apa lagi, udah final, kita membesarkan anak aja. Jadi saya sama dia udah ada anak umurnya 2 tahun Ustaz. Iya. Jadi anak tanya kok seperti itu, salah anak itu fatal benarkah? Anak bilang gitu kan sama suami. Iya. Terus dia diam aja, tidak mau ngobrol sama anak lagi. Ini udah mau hampir 3 bulan Ustaz. Nah. Akhirnya dia mengungkapkan kata anak ceraikan anti. Iya. Dan sekarang anak udah 2 minggu lah Ustaz ini. Jadi anak sekarang lagi masa idah ya Ustaz ya. Nah. Jadi masa idah tuh berapa lama Ustaz bagi anak? Iya, 3 kali datang bulan ya masa idahnya. Nah, Ustaz. Iya Ustaz. Jadi solusinya gimana Ustaz ya? Siap. Sebenarnya tadi ketika dia mengatakan sudah tidak ada hubungan apa-apa, itu sebenarnya ungkapan cerai. Ketika dia mengatakan sudah tidak ada hubungan apa-apa dengan anti, kalau dia memang niat menceraikan waktu itu sudah bercerai sebenarnya. Iya. Jadi bukan waktu dia mengatakan ceraikan engkau gitu loh. Jadi ketika dia sudah mengatakan, kan udah kapan dia ketika mengatakan sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi? Udah 2 pekan Ustaz. Oh itu 2 pekan itu. Naam. Siap. Ya berarti anti berada di masa iddah. Tapi anti yang anti tanyakan bagaimana solusi, anti masih inginkan kembali sama dia kan? Naam Ustaz. Siap. Karena anak kan cinta suami ini kan karena Allah Ustaz. Siap. Nah, subhanallah. Cukup Barakallahu ya, fik ya. Ummu Hanan ya. Ummu Hanan ya. Fik wa barak. Ya jamaah. Jadi memang buat perempuan nih, buat para perempuan ya, buat istri antum juga tuh. Buat semua perempuan. Jadi kalau suami lagi marah ya, suami lagi minta sesuatu, dia lagi marah, usahakan istri segera minta maaf. Jangan akhirnya suami yang awalnya marahnya sedikit atau yang awalnya dia nggak marah jadi lebih marah sehingga terjadi seperti ini. Jadi pernah kejadian di masa Nabi alaihissalatu wassalam. Nabi itu sempat merayu Sofia. Jadi Sofia ini dalam satu perjalanan pulang ke Madinah, dia naik onta yang lambat sekali. Semua udah nyampe, Sofia nggak nyampe. Padahal malam itu malamnya Sofia. Artinya Nabi alaihissalam seharusnya bermalam di tempatnya Sofia. Ketika datang disambut sama Nabi alaihissalam. Sofia marah sama Nabi alaihissalam ya. Marah karena cinta sebenarnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, hamaltani ala ba'irin bati. Ya Rasulullah, engkau bawa aku di tunggangan yang lambat sekali, kata Sofia. Nah, Nabi menghibur Sofia ini. Tetap Sofia marah. Ketika Sofia marah, Nabi udah menghibur dia. Akhirnya ditinggal sama Nabi SAW Sofia. Tahu Sofia kalau Nabi marah. Maka hari itu Sofia datang ke rumahnya Aisyah. Dia mengatakan, Aisyah, malam hari ini yang punya aku hadiahkan buat engkau.
Tapi engkau rayu Nabi lah supaya Nabi nggak marah lagi sama aku. Masya Allah. Sofia itu akhirnya pulang. Nabi kan keliling tuh ke rumah istri-istrinya. Waktu ke rumahnya Aisyah, ngeliat Aisyah bersolek ya. Ini ada apa Aisyah? Ini bukan malammu katanya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Ini karunia Allah. Nabi tahu, oh ini Sofyan yang ngasih hadiah. Akhirnya jadi baikan. Jadi awalnya memang para istri ini, engkau punya hak. Engkau punya hak. Engkau boleh meminta hakmu. Tapi jangan sampai kau menuntut hakmu menyebabkan keributan terjadi. Kita ini saling memahami lah. Maka kalau tadi sudah terjadi, sang istri ingin suaminya bermalam ya. Ummu siapa tadi mengatakan itu. Anda nggak tahu kok memang suami kok nggak pernah bermalam di rumah anti. Apakah memang ada sepakatan di awal bahwasanya sang suami memang tidak bermalam di tempat anti. Kadang-kadang dengan berjalannya waktu istri kepingin ya. Tapi dia harus ingat bahwa saya memang sudah ada perjanjian dia nggak bermalam di tempat anti. Dan anti menerima hal itu. Seakan-akan seperti itu kalau Anda lihat dari cerita tadi. Sekarang gimana? Alhamdulillah di masa iddah ini masih ada kesempatan untuk berbaikan. Makanya kenapa nggak boleh, ini buat para lelaki, kalau engkau menceraikan istrimu, talak pertama dan talak kedua, itu nggak boleh istri diusir dari rumahnya, nggak boleh, tetap di rumah sana. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Nggak boleh ngusir dia kecuali dia berzina, usir istri. Tapi enggak. Itu batasan-batasan yang Allah sudah bikin. Harapannya apa? Bisa jadi semoga Allah menjadikan sesuatu di rumah tersebut. Jadi sang istri, anti tetap istrinya di masa iddah itu, anti boleh bersolek, anti terus melayani suami. Ketika suami datang, karena di masa iddah dia tetap suamimu. Dengan harapan dia rujuk. Dan dalam kondisi seperti ini, anti banyak-banyak berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, banyak-banyak istighfar. Hati suami anti ada di tangan Allah Azza wa Jalla. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah membolak-balikkan seperti apa yang Allah kehendaki. Maka minta yang terbaik buat Allah SWT. Semoga suami memaafkan dan semoga kehidupan itu menjadi lebih baik. Dan mungkin anti perlu tulis surat sama suami. Gak perlu anti mengungkapkan ana itu sakit hati. Ini gak perlu. Anti tulis surat minta maaf sama suami. Gak perlu menyebutkan alasan ana dulu kayak gitu karena ini gak perlu lagi. Yang perlu diucapkan adalah mohon maaf. Semoga kita bisa baikan lagi. Barakallahu. Fiikumullah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan itu tadi jawaban untuk Ummu Hanan. Dan pertanyaan dari Ummu Hanan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita Ustaz. Selesai udah gitu. Selesai, Masya Allah. Kalau urusan poligami ini panas nih kayaknya nih. Jazakumullah khairan Ustaz sudah bersedia hadir ke studio Fatwa TV Jember. Dan pemirsa saksikan terus live interaktif mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di jam-jam yang sudah ditentukan. Kemudian informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com. Dan pemirsa itulah tadi live interaktif konsultasi keluarga bersama Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan